Halo semuanya, kembali lagi di channel Dan Film. Kali ini Dan Film akan mereview sebuah film yang sangat berbeda dari film-film sebelumnya, dimana kali ini Dan Film akan mereview sebuah film anime Cina atau yang biasa disebut Donghua. Dan anime ini sendiri berjudul Shaolin, yang berarti dunia roh. Maka biar pembahasan yang lebih jelas, langsung saja kita ke inti videonya. Di awal film kita diperlihatkan oleh seseorang bernama Tang San yang sedang dikejar-kejar oleh ketua sekte yang bernama Sekte Tang, dan pengejaran pun terhenti di sebuah tempat yang disebut lembah neraka. Penyebab Tang San dikejar-kejar oleh para ketua sekte yaitu dikarenakan Tang San dianggap sebagai pengkhianat karena telah berani menyusup ke dalam sekte dan mempelajari jurus-jurus terlarang tanpa izin. Karena hal itu Tang San pun divonis hukuman mati oleh ketua sekte. Sebelum Tang San menjatuhkan dirinya ke lembah neraka, Tang San pun membela dirinya kalau dia bukanlah pengkhianat. Sebagai bukti, Tang San pun memberikan harta karun tertinggi dari sekte Tang, yaitu sebuah senjata rahasia bernama Buddha Lotus, pada ketua sekte. Ketua sekte pun merasa bersalah akan kematian Tang San karena baginya Tang San memang bukanlah seorang pengkhianat. Namun apalah boleh buat, nasi telah menjadi bubur. Kini ketua sekte hanya bisa menyesali perbuatannya karena telah kehilangan seseorang yang paling berbakat di sektenya. 唐三从未忘本，咱的一切都是唐门给的，不论是生命，生是唐门的人，死是唐门的鬼，做出了唐家外门暗器的巅峰之作。唐三没有带走唐门任何东西，不是叛徒。 他是200年来，如果他还活着，将是我这掌门之位唯一。 Lalu cerita pun kembali ke Tang San. Setelah terjun bukannya mendapatkan kematian yang diharapkan, Tang San pun malah bereinkarnasi dan berubah menjadi anak kecil di dunia yang berbeda dan asing baginya. Lalu Tang San pun melihat kedua orang tuanya yang sedang bertempur demi melindungi dirinya, sampai-sampai ibunya pun rela mengorbankan dirinya demi keselamatan anaknya. 放过尸体，我跟你们走。 站得起来，可以试试。我生时断了，这是哪？ Dan kini Tang San pun telah menjadi anak-anak yang berusia 6 tahun. Tang San selalu tumbuh menjadi anak yang istimewa, di mana dia mampu melihat masa lalunya saat sekte Tang dulu. Tang San memang anak yang cerdas, karena dia tidak pernah menyanyiakan keistimewaannya itu untuk mempelajari kembali jurus-jurus yang pernah dia kuasai sewaktu di sekte Tang dulu, seperti jurus mata iblis ungu, tangan besi, dan lain-lain. Namun Tang San merasa sangat lelah di dunianya yang sekarang, karena untuk menguasai jurus Kuantian pun dia tidak mampu, bahkan untuk satu level pun. 玄天宫一共9重，怎么这第1重就如此麻烦？ Setelah selesai memikirkan itu, lalu Tang San pun pulang. Tang San tinggal di sebuah desa terpencil bersama ayahnya, yang dimana ayahnya bernama Tang Hao. Namun hidup Tang San bersama ayah seperti sangat membosankan, karena ayah Tang San merupakan seorang pemabuk. Tak lama kemudian kepala desa pun datang untuk menjemput Tang San. Kepala desa mengajak Tang San dan kawan-kawan untuk menemui Master Roh yang bernama Suyanto. Tujuannya sendiri ialah untuk membangkitkan sekaligus mengetahui tipe roh pelindung dari anak-anak itu. 也期待你们中能有成为魂师的人，我们这些普通人实在太难了。只有各大宗门的传承者才最容易成为魂师。孩子们，我叫素云涛，26级大，现在我将逐一对你们进行武魂觉醒。 Lalu Suyanto pun menyuruh satu anak untuk maju dan menjulurkan tangannya, dan ternyata roh pelindung anak tersebut berupa alat tani. 你的武魂是镰刀，器武魂。唉，没有魂力，你不能成为魂师。 Namun sangat disayangkan karena roh pelindung dari anak-anak tersebut rata-rata keseluruhannya mempunyai roh pelindung tani. Menurut Suyanto, roh pelindung jenis itu tidaklah berguna. Dan kini saatnya Tang San pun maju dan menunjukkan roh pelindungnya, dan ternyata berupa roh pelindung jenis rumput biru perak. Namun lagi-lagi Suyanto pun mengatakan bahwa roh pelindung jenis ini pun sama-sama tidak berguna. Tetapi yang tidak Suyanto ketahui bahwa Tang San mempunyai roh pelindung di tangan kirinya yang berupa palu kecil yang sengaja Tang San sembunyikan.
又是一个废物。看来是 Merasa tidak puas dengan perkataan Suyanto, Tangshan pun meminta agar dia diizinkan untuk menyentuh batu kristal tersebut. 叔叔，您还没对我进行魂力测试呢，让我试试吧，叔叔。试一下魂力，也不会浪费太多时间。这是 Dan alangkah terkejutnya Suyanto ketika melihat Tangshan memiliki roh pelindung penuh, yang dimana roh pelindung ini sangat langka dan hanya ada setiap 100 tahun sekali. Namun Suyanto pun tetap mengatakan walaupun Tangshan memiliki roh pelindung penuh, tetapi roh pelindungnya berupa rumput biru perak, itu sama saja tidak ada gunanya. Lalu Suyanto pun menemui kepala desa dan mengatakan jika hanya ada satu anak yang akan menjadi master roh, yaitu Tangshan. 村子里的孩子有没有能够成为魂师的？可惜他的武魂是蓝银草，随着武魂的提升，会进化成什么样子了？废武魂终究是废武魂。 Lalu setelah itu Tangshan pun pulang bersama kepala desa. 唐昊，唐昊！ Saat di rumah, kepala desa pun kesal kepada Tang Hao yang kerjaannya cuma tidur dan mabuk saja. Lalu kepala desa pun memberitahu Tang Hao kalau roh pelindung milik Tangshan berupa rumput biru perak. Dan kepala desa pun berniat membawa Tangshan ke akademi dasar yang berada di kota Nauding.